أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surat Muhammad, surat nomor 47, ayat 1 dan ayat 2. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Di pagi yang indah ini kita bisa kembali beraktivitas. Mari kita jadikan seluruh aktivitas yang kita lakukan, kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sebagai seorang guru, seorang TNI, seorang polisi, seorang presiden, menteri, siapapun mereka, mari kita niati hidup ini untuk beribadah kepada Allah, mengharap ridhonya Allah, dan menjadi hamba-hamba Allah abdan syakuro. Amin ya robbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita baca Al-Quran ini, kemudian kita fahami, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Marilah kita dakwahkan Al-Quran ini sehingga umat yang ada di bumi ini mengerti mana yang benar yang harus dilakukan dan mana yang salah yang harus ditinggalkan. Mudah-mudahan umat yang beriman takwa, iman dan takwanya semakin hari semakin tumbuh, berkembang, berbuah manfaat sehingga bisa menyelamatkan dirinya dan umat ini dari api neraka,
dan doa-doa kita untuk seluruh warga bumi, baik bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa binatang dan tumbuhan. Doa kita mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Orang-orang yang kufur, yang hatinya mati, mudah-mudahan mendapat bimbingan al-Islam. Orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, yang suka berdusta, yang suka mengingkari janji, yang suka berkhianat, mudah-mudahan dapat taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat surat Muhammad, surat ke-47 ayat 1 dan 2. Dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Pertama, golongan kafir, yaitu orang yang mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Dia, menghalangi manusia beribadah kepadanya, membuat-buat cara beribadah kepadanya menurut pendapat dan keinginannya sendiri, mencela dan menghalangi manusia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Seluruh perbuatan golongan ini tidak mengikuti petunjuk Allah yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk setan. Nah, coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 207, 208. Allah menyuruh agar kita ikhlas di dalam ucap dan perbuatan, dan mendalamkan Islam, iman dan ihsan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Semua perbuatan yang berdasarkan perbuatan setan tidak ada artinya di sisi Allah. Walaupun perbuatan itu baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu seolah-olah buih yang timbul di permukaan air, kemudian hilang tanpa bekas sedikit pun. Oleh karena itu semua amal dan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik tidak ada arti dan pahalanya di sisi Allah, dan di akhirat nanti mereka hanya mendapat balasan di dunia yang diperoleh dari manusia. Walaupun bentuk amal perbuatan itu seperti budi pekerti yang mulia, berhubungan dengan orang lain, bersilaturahim, memberi makan orang miskin, memelihara anak yatim, membuat usaha-usaha kemanusiaan, memelihara dan mendirikan masjid. Nah, jadi intinya iman yang paling kokoh adalah tampaknya akhlakul karimah di dalam diri seseorang. Jadi tanda-tandanya Islam seseorang itu baik, tanda iman seseorang itu baik, yaitu dia berakhlakul karimah kepada Allah, hormat kepada para pendakwah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka menghormati, mereka menghargai. Akan tetapi apabila iman dan takwa tiada, maka seluruh amal ibadah kita hanya dapat balasan kasih. Karena Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih. Siapapun umat di bumi ini semua dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandang, pangan, papan semua dikasih, tapi sebatas usianya saja. Setelah dia mati, maka kasih itu diganti dengan laknatnya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh orang-orang musyrik Mekah, seperti memakmurkan Masjidil Haram, melindungi orang-orang yang memerlukan perlindungan, membantu orang-orang yang mengerjakan tawaf dan sebagainya. Allah berfirman,
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Betapa sedihnya apabila amal perbuatan kita itu dianggap seperti debu, dan itu walhasil karena salah niatnya bukan karena Gusti Allah tapi selain Allah, makanya amalnya seperti debu yang berterbangan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kedua, golongan mukmin yaitu orang yang mengakui keesaan Allah, taat hanya kepada Allah saja, beribadah sesuai dengan petunjuk Allah, tidak menurut kemauan sendiri dan menjauhi larangannya, beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan membantu manusia melaksanakan ibadah kepadanya. Ini adalah golongan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amal dan perbuatan golongan mukmin diterima oleh Allah, diampuni segala dosanya, mereka mendapat pahala di dunia, sedang di akhirat akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat pertama diturunkan berhubungan dengan orang-orang yang memberi makan tentara musyrik Makkah pada waktu perang Badar. Mereka ada 12 orang, yaitu Abu Jahal, Al-Haris bin Hisam, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Munabih bin Al-Hajjaj, Nubaih bin Al-Hajjaj, Abu Al-Bukhturi bin Hisham, Zama'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hazm, dan Al-Haris bin Amir bin Naufal. Mereka semua mempunyai amal kebajikan pada masa Arab jahiliyah, seperti menyediakan minuman jamaah haji, memberi makan para tamu yang datang ke Masjidil Haram, melindungi dan menjaga hak tetangga, dan sebagainya. Semua amal mereka dibatalkan pahalanya oleh Allah, seakan-akan mereka tidak pernah berbuat apapun, karena dasar diterimanya suatu amal dan perbuatan adalah iman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat yang kedua diturunkan berhubungan dengan orang Ansor di Madinah. Mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membantu orang-orang muhajirin yang baru datang dari Mekah hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ayat yang terkandung di dalam surat Muhammad ayat 1 dan ayat 2. Mudah-mudahan hikmah yang telah kita dengar, kita baca, menjadi petunjuk bagi kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar, untuk senantiasa berakhlak mulia, dan mudah-mudahan siswa-siswi kita, seluruh sahabat-sahabat guru penggerak ini menjadi insan-insan robbani, yaitu insan-insan yang berakhlak mulia, yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, sebagaimana yang Allah firmankan di surat ketiga Ali Imran ayat 79, dan juga di ayat kedua ayat 165, orang-orang yang beriman dan takwa, guru-guru robbani, siswa-siswi robbani, mereka cintanya kepada Allah sangat dahsyat. Mari kita perbaiki diri kita, kita hiasi diri kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan dakwah kita melalui pendidikan ini akan mendapatkan hasil yang optimal
dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.